Mary. Ada yang mau ditanyakan tidak? Pertanyaannya mungkin terkait variabel untuk membuat judul, boleh dokter? Dokter, dokter mohon maaf masih Mary mau nanya. iya tadi Iya, iya, silakan. Saya iya perasaan dokter. sudah jawab, ternyata masih di mute. Iya Biasa kan kalau lagi rusuh begini. Ya, mohon maaf ya. Saya udah kirimkan foto bukti saya sedang menerapi pasien. Ya, oke. Nanti jangan kaget tiba-tiba saya harus menyelesaikan terapinya. Saya harus ke pasien dulu ya. Oke. Enggak. Yuk, apa yang mau ditanyakan? ya dokter terkait variabel kan kita sudah mulai harus mencari variabel-variabel ya kalau untuk penelitian kuantitatif. Nah, kemarin ketika belajar dengan Bante Sur, saya juga baru mengetahui ternyata tidak semua itu bisa menjadi variabel ya. Nah, Ya. kira-kira dokter kalau untuk mencari variabel itu memang harus ada kriteria tertentu atau ada panduannya atau bagaimana? Misalnya, kemarin ada teman yang menggunakan media sosial. Jadi ditanyakan apakah itu benar variabel atau cuma platform gitu. Nah, dari situ saya berpikir apakah variabel ini juga ada teorinya atau petunjuknya agar kita bisa menemukan variabel yang tepat dan benar gitu, dokter. Itu sih. Sebelum saya menjawab, apa yang diajarkan sama Bante Sur kepada kalian? Studi mandiri, kita dipandu untuk menggunakan AI untuk membantu kita berselancar dan menemukan ide-ide. Lalu jika penelitian kita kuantitatif, kita bisa mencari jurnal untuk mendapatkan teori-teori pendukung untuk variabel. Jadi betul, misalnya kayak media sosial itu pengaruh, misalnya pengaruh media sosial terhadap apa gitu mungkin ya menurut kalian gitu kan ya. Ya, padahal menurut Bante Sur itu mungkin platform atau suatu tools gitu loh ya. Mungkin kalau menurut saya bisa ya itu jadi jadi variabel sih kalau menurut saya. Ya, makanya semuanya itu tergantung dengan para pembimbingnya. Gitu. Kalau saya pada dasarnya eh, yang penting harus ada gap dulu. Yang pernah saya ajarin. Harus ada gap dulu antara teori sama kenyataan yang ada. Sepanjang kita tidak menemukan gap tersebut, maka akan sangat sulit sekali atau akan seperti mengada-ada ya untuk mencari variabel tersebut. Kalau kita sudah ketemu antara kenyataan dan antara eh, teorinya itu ada gap, maka dengan sangat gampang sekali kita bisa menemukan variabelnya. Itu satu. Bahkan kita bisa langsung menentukan judul penelitian kita. Gitu. Kebalikan dari kalian pernah saya ingatkan bahwa kalian itu selalu mau menentukan judul dulu. Di kepalanya tuh kepengennya ada judul dulu. Lain. Judul itu keluar itu setelah kita melakukan telaah-telaah. Sepanjang kita belum melakukan telaah, berarti judul itu belum boleh keluar. Kenapa? Karena kita tidak punya orisinalitas. Kebaruannya tuh di mana kita nggak tahu gitu loh. Ya, saya memang ketemu gap antara teori dengan kenyataan. Betul, ketemu. Yang kemarin pernah saya cerita. Ya, kita ketemu. Hanya saja setelah kita search di internet, ternyata tidak ketemu. Ya, Mary. Seperti itu maksud saya. Jadi saran saya,
untuk amannya, maka diskusikanlah judul kalian dengan Bante Sur, ya. Karena kan dulu saya sudah pernah mengingatkan, kalau buat saya 2x 1y atau 2y 1x tidak ada masalah. Oke? Tapi akan sangat bermasalah buat pembimbing yang lain. Ya, ada yang pembimbing yang lain nggak maunya cuma 2x 1y. Ya, misalnya pengaruh apa dan apa terhadap apa. Itu 2y. Buat saya nggak ada masalah. Ya, ada pengaruh ini terhadap ini terhadap itu nggak boleh. Ya, silakan saja. Kalau saya nggak ada masalah. Sepanjang Bapak Ibu bisa mengulas teori yang ada dan mencoba mempropos itu semua sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Itu menurut saya. Ya, saya nggak ada pusing. Mau penelitiannya pengaruh, mau penelitiannya hubungan, mau penelitiannya mencari kualitatif, kuantitatif, R&D segala macam, buat saya nggak ada masalah. Semua itu bisa dirancang, ya, sesuai dengan yang saya bilang tadi, keterbatasan kita. Kalau kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya dananya, nggak apa-apa. Nah, semuanya itu harus dipikirkan. Tentu bagi kalian yang pemula itu sangat sulit sekali gitu ya, butuh jam terbang tentu saja. Sehingga butuh jam terbang untuk tahu, oh ini bisa selesai atau tidak selesai. Ya, saya harus cerita, saya pernah eh, ada satu mahasiswa, nggak tahu saya udah pernah cerita atau tidak. Ada satu mahasiswa saya itu sekarang sedang ngambil S3. Ya, dia kebetulan juga dokter. Jadi dia mengambil topik yaitu berkaitan dengan kesehatan, yaitu pengaruh eh, Wikala Bojang terhadap puasa Buddhis, pengaruh puasa Buddhis terhadap hipertensi, tensi, dan juga terhadap kolesterol. Bagiku 2Y 1X, ya. Oke, itu 2Y 1X. Kemudian teori-teori tersebut kita masukkan ke dalam satu rancangan penelitian yang kita sebut dengan kuasi eksperimental. Ya. Dan itu diprotes sama penguji. Ya. Sampai pengujinya tidak mau tanda tangan dan itu mahasiswa itu hampir tidak lulus. Ya. Seorang penguji itu hanya berhak memberikan nilai. Ya. Kajian itu harusnya kalau salah itu dari saat kalian melakukan seminar proposal. Bukan begitu? Ya. Kalau sudah final, kemudian kalian tidak atau di istilahnya itu kalau sangat tidak kelewatan biasanya diluluskan. Ya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat menurut pembimbing saya, pembimbing satu itu termasuk dalam kuasi eksperimental, tetapi buat pengujinya itu bukan kuasi eksperimental. Paham ya sampai sini ya? Untuk urusan metodologi di bidang pendidikan, saya tidak akan berkeras. Tapi karena ini penelitiannya berkaitan dengan kesehatan, maka saya merasa diri saya yang paling tahu untuk hal tersebut dibandingkan dengan penguji yang lain atau pembimbing yang lain. Paham ya? Sampai detik ini ya. Itu. Nge-like atau apa ini? Iya dokter, nggak masalah, nggak ada. Kedengarannya? Terdengar, Oh. masih menyimak. Nah, itu menurut saya yang paling pinter. Syailah, memang pinter ya, maaf ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat di situ. Saya hanya menyarankan kepada dokter tersebut, buatlah suatu statement disesuaikan dengan keinginan dari penguji. Benar nggak? Saya nge-like terus ya.
Enggak dok, Kalian mematung semua nih. enggak. Kita sedang Enggak, menyimak. di saya kok jadi mematung. Oh, Sedang menyimak ya. Iya dok. sedang menyimak. Mematung semua. Pak Suaranya Dedi. dokter lancar kok. Di Oh, sini lancar ya. di sini Iya, iya. sedang berisik dok. Jadi saya begini dok. Oh, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya saya minta mahasiswa tersebut untuk melakukan eh, revisinya itu disesuaikan dengan sumber yang referensinya. Ya, kenapa kita sebut dia sebagai kuasi eksperimental? Bapak Ibu nanti baca lagi ya. Eksperimental study itu dibagi menjadi 3. Ya, pre-eksperimental, kuasi eksperimental, atau true eksperimental, atau penelitian sesungguhnya. Ada 3, coba. Ada orang yang nambahin lagi, survei, it's okay. Mau masukin survei boleh, tapi yang jelas untuk penelitian eksperimental itu dibagi menjadi 3, pre-eksperimental, eksperimental kuasi, atau eksperimental sungguhan. Ada 3. Ya. Yang mana kalau kita bicara itu pre-eksperimental, misalkan Pak Dedi ya menemukan suatu matras untuk meditasi secara ergonomis yang bisa langsung menghantarkan kita sampai ke jana ketujuh misalkan. Ini loh ya. Oke. Nah, itulah yang kita sebut pre-eksperimental. Lah, kursinya sendiri kan baru dirancang. Mana yang bisa dijadikan patokannya? Benar nggak? Kursi mana yang bisa dijadikan patokan untuk meditasi? Nggak ada kan? Matras mana yang bisa dijadikan patokan untuk meditasi? Nggak ada ya? Oleh karena itu, penelitian tersebut disebut dengan pre-eksperimental. Kenapa? Karena kontrolnya sendiri nggak akan bisa di istilahnya tuh dilihat secara sesungguhnya karena tidak ada kontrol sejujurnya tuh. Oke? Nah, masuk lagi nanti menemukan oh enggak lah kalau ini bikin capek, duduk aja 15 menit aja udah bikin capek, dibikin lagi matras yang kedua, yang model ketiga, model. Nah, itu nanti baru masuk ke eksperimental. Kenapa tidak kuasi eksperimental, dokter? Ya iya atuh, kalau kuasi eksperimental itu, apalagi penelitiannya pengaruh puasa Buddhis terhadap tekanan darah dan terhadap kolesterol. Ya, sekarang saya nanya sama Bapak Ibu, yang dilakukan itu pada para bante. Bisa kalian kontrol tuh para bante makannya naon? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa ya. 24 jam ditoongin terus, diamatin terus, diliatin terus. Kalau enggak dong. Bantai saya pasangin CCTV aja di ruang tuti bantai. Pokoknya saya amatin 24 jam ini ngapain? Ya, nanti misalnya bantainya tiba-tiba makan pop mie. Ini kita bercanda loh ya, jangan disampaikan gitu loh. Ini kita ini ya. Tiba-tiba makan pop mie, ayo. Benar kan? Oleh karena itu ada hal-hal tertentu yang mana kontrolnya itu tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Oke? Karena tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, maka itulah yang disebut dengan kuasi eksperimental. Berbeda dengan true eksperimental. True eksperimental misalnya saya lakukan pada mencit, pada tikus, saya bisa ngukur. Satu kandang itu saya masukin 3 tikus, 5 tikus, 5 mencit. Kandangnya ukuran segini. Dia nggak punya pilihan hidup. Kalau bante dikekep ya kumaha atuh. Benar nggak? Terus kita bisa kasih itu mencit. 1 ekor kita timbang 20 gram. Benar nggak? Ya. Suhunya kita bikin 25 derajat Celcius pakai AC segala macam ya. Daylight-nya itu bisa kita atur. Benar nggak? Kemudian jenisnya itu bisa kita kendalikan. Dalam arti kata kalau kita melakukan penelitian pada mencit, mencitnya itu sudah dikawinkan secara incest. Nah, manusia nggak boleh incest ya. Benar nggak?
Mencit itu kalau mau dilakukan penelitian itu harus diinses dulu sebanyak 20 turunan. Ya, 20 turunan mah sebentar ya, karena mencit itu cuma buntingnya 3 minggu. Oke, habis itu sudah ngelahirin seminggu kemudian dia sudah bunting lagi. Jadi nanti dikawinkan lagi antara maknya sama anaknya itu ya terjadi nggak tahu lagi dah hubungannya apa yang terjadi sudah nggak tahu lagi kita. Ya, bisa nanti dapat terakhir kali untuk keturunan yang ke-20 itu semuanya udah sama semua secara genetiknya. Ya, kan ini enggak satu bante ada orang Jawa, satu bante orang Medan, satu bante orang Palembang lah piye. Satu makan empek-empek, benar nggak? Dari kecil minum cuko, benar nggak? Ya, yang satu makan ketoprak, benar nggak? Yang satu makan karedok, benar nggak? Kumaha mau dikendalikan. Nah, karena tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, maka itu kita sebut sebagai kuasi eksperimen. Nah, tetapi terjadi perbedaan pendapat dengan penguji yang lain, yang saat itu kebetulan menguji. Ya, kalau saya yang uji, saya nggak ambil pusing. Saya hanya menyarankan. Lulus tidak lulus itu urusan pembimbing. Ya, kalau pembimbingnya sudah meluluskan ya nggak apa-apa. Gitu toh? Tuh. Sampai sini Pak Mary. Teman-teman yang lain paham? Iya, paham, dokter. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan tercerahkan ya dengan cerita tadi. Oke. Ada lagi? Ya dok, izin bertanya dok, Ya Eh, Pak Dedi. kapan mahasiswa dapat memilih dosen pembimbingnya dok? Mahasiswa tidak punya pilihan hidup. Mahasiswa tidak punya pilihan hidup. Nanti dipilihkan hidupnya oleh lembaga. Tapi tentu saja bisa mengusulkan. Tuh Bante, saya seretnya sama Bante, boleh. Bante, saya seretnya sama dosen yang anu, ya boleh. Dosen Pak Po misalnya, saya seretnya sama Pak Po. Nanti dilihat, Pak Po itu topik dulu dia S3 itu berkaitan nggak gitu loh. Kan membimbing itu harus sesuai dengan ini. Yang paling tidak sesuai itu sebenarnya saya, karena saya di bidangnya itu kesehatan, bukan di bidang pendidikan. Ya, yang kalian butuhkan dari saya itu satu metodologi penelitiannya, dua mungkin statistiknya. Biasanya yang penelitian secara deskriptif tidak akan nyampe ke saya. Ya, saya biasanya penguji di deskriptif. Dan saya jamin kalau saya diberikan deskriptif itu 10 menit selesai kok saya nguji. Ya, selesai. Dan saya akan tandai salah titik, salah koma, salah baca, salah segala macam. Saya paling males urusan yang kayak gitu. Kalian nanti kadang-kadang sudah S2, tapi yang diuji itu bukan yang diuji itu adalah grammarnya, tulisnya gimana, mana itu mah mereka mau diuji sama saya. Proposalnya itu harus dikirim secara tidak, saya nggak bisa menemukan ke kopi. Tapi kalau kalian berikan fisik, mengoreksi itu semua. Komanya, salah katanya, pustaka nanti di dapurnya itu sendiri tidak selesai aja pokoknya. Makanya permintaan khusus mungkin juga merepotkan bagi lembaga kalau pengujinya dokter kakak harus ngirimin itu kepada dokter kakak. Buat
mungkin waktu saya sangat sempit sekali karena uji itu, oh, saya nggak suka bertele-tele, ya, nggak suka bertele-tele, nggak suka berbunga-bunga saya, straight to the point orangnya, ya. Kalau jelek saya ngomong jelek, kalau bagus saya ngomong bagus, kalau salah di sini saya cukup ngomong salah di sini, ngapain juga berbunga-bunga, ya, nggak penting sama bunga-bunga itu. Kan harusnya Bapak Ibu sudah ini ya, mengenal tentang IPA, Mudita, UPK, ya, benar nggak? Benar toh? Dicaci maki nggak apa-apa, disanjung juga nggak akan bikin terbang sampai ke tanyakan. Ada lagi. Nggak ada. Ini janji saya apa sama kalian? Apa janji saya hari ini sama kalian? Cerita. Saya mau sedikit. Di 12.3 ditarik buat kebersihan, kemudian juga itu karena lu persiapkan 3 PPT-nya, anti narkoba, anti perundungan, sama literasi, yang mana yang kejadian masuk, nah itu bersih, buka lagi, download lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Ya, saya mau cerita ini tentang Science and Buddhism. Bapak Ibu kan Buddhis, bukan? Ya. Apa kaitannya Buddhis dengan Science? Dengan perkembangan sains dan teknologi. Nanti semester depan kalian juga akan ketemu saya. Saya lihat dulu ya slide-slide-nya ya, bikin kalian pusing nggak? Kayaknya bikin kalian pusing ya. Saya cari yang lebih simple. Sebentar ya, sambil nanya deh. Saya sambil cariin, saya bikin sesuatu yang simple. Nah, yang ini aja ya, yang ini ya, yang ini lebih simple kayaknya. Share. Ini ketemu, sudah terlihat, ya? Sudah. Sains itu, kalau kita bicara tentang sains itu artinya suatu pengetahuan. Artinya apa? Bahwa definisi sains itu harus memenuhi metode ilmiah. Meskipun Bapak Ibu sekolah di bidang pendidikan, metode ilmiah ini harus dipenuhi. Artinya apa? Kita harus melakukan atau melihat segala sesuatu itu secara terorganisir, sistematik, dan melalui metode-metode saintifik yang terbakukan yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Sehingga ruang lingkup dari sains itu, baik meliputi penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan, itu harus melalui suatu pembuktian. Ya, dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ehipasiko. Ya, buktikan. Tidak ada pembuktian, tidak boleh ya. Kemudian Bapak Ibu yang ada di sini itu paling senang, paling gembira, mungkin paling happy kalau sudah mengaitkan antara Albert Einstein terhadap agama Buddha. Begitu kan? Kalian paling senang kan? Enggak, bukan begitu? Dogmatis kalian seperti itu kan? Sekarang saya balik bertanya sama kalian. Kalian pernah cek nggak apakah Albert Einstein pernah ngomong seperti itu? Kalau agama masa depan itu adalah agama Buddha segala macam. Ada nggak? Ada yang pernah baca ini? Pernah, dokter. Pernah tergelitik nggak untuk mencari tahu apakah memang benar ada ngomong seperti ini? Coba para biku, para Bante, bantu saya jawab dong. Bante, atau ayah, atau siapa ini?
Ayah Putri deh, sama Neri Putri. Oh, sama Neri Diauren udah menutup ini. Yang lain nggak ada Saya belum kabar pernah berita. baca ini sih, Prof. Oh, oke, silakan. Pernah baca? Saya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah baca. Iya. Ini nggak ada loh ya, statement ini nggak ada loh, nggak pernah ada loh ya. Statement Albert Einstein bilang agama Buddha itu agama itu nggak ada loh ya. Tetapi saya setuju dengan pendapat ini bahwa Buddhisme bisa menjawab gambaran tersebut bahwa segala sesuatu yang baik bersifat yang alami atau batiniah itu merupakan segala sesuatu yang satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ya, dan agama yang dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan secara modern adalah agama Buddha. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya konflik. Dalam hal ini konflik terhadap pengetahuan agama Buddha dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Sehingga di dalam setiap kali kita berbicara, kita menempatkan diri kita sebagai insan yang kita anggap diri kita intelektual. Seperti Bapak Ibu sekarang, intelektual karena sedang menjalani pendidikan S2 di bidang pendidikan, maka 4 hal ini harus selalu menjadi patokan Bapak Ibu. Apakah memenuhi kriteria secara saintifik, kemudian secara etisnya bagaimana, kepentingan religiusnya itu apa, dan apakah ini legal? Secara hukum ini sah atau tidak? Diterima atau tidak? Ya, keempat hal ini harus menjadi landasan dasar Bapak Ibu untuk kedepannya. Untuk menjawab apapun yang menjadi tantangan pertanyaan ke depannya. 4 hal tersebut Bapak Ibu harus selalu ingat. Etis, religius, kemudian saintifikkah, dan yang terakhir apakah secara apalagi satu lagi, law itu dibenarkan atau tidak. Nah, kita lihat salah satu contoh mengenai perkembangan ilmu pengetahuan saya. Karena saya di kedokteran, maka saya ambil prinsip bioetik. Bioetik itu memanfaatkan kemanfaatan non-malefisien atau kita kenal sebagai first do no harm, artinya kita tidak membahayakan makhluk apapun juga. Yang ketiga, otonomi, menghargai otonomi. Yang keempat itu adil, artinya fairness-nya itu harus ada. Nah, Bapak Ibu juga sudah tahu ya bahwa ada teori Darwin. Ya, teori Darwin ini apa? Teori Darwin itu bahwa kita berasal dari kera. Bukan. Secara evolusi mungkin kita ini merupakan gambaran dari perkembangan dari kera. Ya, paham itu? Oh, kita bukan dari kera. Tapi secara evolusi artinya apa? Terjadi perubahan dalam waktu yang tidak singkat. Seperti kita menjentikkan tangan kita. Tidak. Tapi melalui proses yang sangat panjang. Dan tentu saja ini akan menciptakan suatu pertentangan. Ya, kalau pada tetangga kita, kepercayaan tetangga kita. Paham ya sampai sini ya? Sehingga inilah yang menjadi suatu hal yang mana agama Buddha itu tidak memiliki pertentangan ini. Ya, sejalan. Ya, Sang Buddha juga menjelaskan kan kalau di Abhidhamma Pitaka, makhluk awal yang muncul itu seperti apa, ya. Kemudian kenapa bisa terjadi ada makhluk tersebut, nanti dia makan sari-sarinya bla 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 bla, nanti ya, itu kan? Ya. Kemudian apa lagi? Kita teruskan karena saya nggak perlu berpanjang-panjang karena namanya juga cuma cerita ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa Buddhisme dan sains ini tidak pernah mengalami konflik. Kenapa? Karena agama Buddha itu baru ya berkembang di negara-negara. Saat ini dia hanya berkembang di negara-negara ketiga kan? Ya.
Setelah abad ke-20 baru ya, karena ada dunia barat segala macam penerimaan terhadap Buddhism, penemuan sains, apakah ada pertentangan atau tidak, itu baru terjadi ya. Sebelumnya tidak ya Bapak Ibu. Kemudian sebagaimana di dalam agama Buddha itu memerlukan kausalitas kan? Benar nggak? Iya, kausalitas. Sebab musabab. Oke? Nah, prinsip sebab musabab ini tercerminkan di dalam mana? Bante, bisa jelaskan ini? Barang siapa melihat dhamma, dia melihat sebab musabab yang saling bergantungan. Sebaliknya, barang siapa yang melihat sebab musabab yang saling bergantungan, dia melihat dhamma. Hukum apa ini? Hukum apa ini? Paticca Samuppada, Pak. Paticca Samutpada. Ya, yo damang apa? Ayah, boleh sebutkan nggak? Yo damang, Hafal. cari. Kita agama Buddha, cari. Buruan cari di Google. Bahasa palingnya apa? Yo Paticca Samutpada So Damang Pasati. Yo Damang Pasati So Paticca Samutpada. Bukan begitu? Coba. Apa saya salah? Yo Paticca Samutpada So Damang Pasati. Bukan begitu? Oh, Barang seperti, siapa yang melihat. seperti ini dong. Seperti ini dong. Apa Dedi? Yo damang pasati so Kuat paticca dikit dong. samuppada. Yo damang Yo Damang pasati Pasati So Damang so So Paticca paticca Samutpada. samupadang pasati. Yo damang pasati so paticca Ya. samupadang pasati. So Ya. Ya. Ya, paticca samuppadang pasati so damang pasati. Barang siapa yang melihat sebab musabab yang saling bergantungan, ia melihat dhamma. Barang siapa melihat dhamma, yo damang pasati so paticca samuppadang pasati. Kalau saya tidak salah seperti itu. Lulus, karena saya sudah lulus upasaka anupanditanya. Baru upasaka anupandita ya. Jangan ditambah-tambahin. Jadi dalam agama Buddha atau dalam Buddha Dharma itu tidak ada sesuatu yang timbul tanpa sebab. Tapi baca di sini, sebab musabab yang saling bergantungan. Jadi ibarat kita bikin tembikar, kata Sang Buddha, ya kalau kita bikin tembikar, tanahnya segala macamnya itu menjadi sebab musabab, tapi bukan dari tanah liat tiba-tiba jadi kendi. Enggak. Di situ ada sebab musabab yang saling bergantungan. Ya, tanah liatnya, yang ngerjainnya, dibakarnya, dibentuknya. Paham ya? Jadi kita tidak melihat satu sebab, satu akibat. Tapi kita melihat itu sebab musabab yang saling bergantungan. Itu sedikit yang membedakan dengan sains. Kalau sains hanya melihat sebab akibat. Ya. Sehingga di dalam agama Buddha juga percaya ada keteraturan secara kosmis yang kita kenal dengan hukum apa? Hukum apa? Ini. Ya, niyama. Jadi ada utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dhamma niyama. Saya tidak perlu menjelaskan. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri aja. Ya, yang jelas kita memiliki hukum keteraturan. Sehingga secara epistemologi, secara asal usul, kita menghargai kebebasan berpikir dan verifikasi. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa kita harus ehipasiko, ada teori kausalitas, ya, sehingga Buddhism itu dapat dikatakan mirip dengan sains yang menghendaki adanya suatu pembuktian atau uji coba, ya, sehingga agama Buddha itu bebas dari segala sesuatu yang bersifat tahayul.
Paham ya sampai sini ya? Nggak ada tahayulnya. Ya, contoh yang paling gampang adalah bahwa Buddhism itu berjalan berkesesuaian dengan sains, sejajar, sepadan, tetapi tidak sama. Contoh, hukum Newton. Tahu ya hukum Newton? Newton menemukan hukum apa? Gravitasi. Gaya. Ya, gaya gravitasi. Dari mana? Loh, kok apel jatuh? Tercerahkan dia. Ya, Archimedes tercerahkan dengan apa? Saat dia rendam di dalam bak. Eureka, eureka, gitu ya, benar nggak ya? Berbeda dengan Sulapantaka. Kalau Newton, Archimedes tidak terjadi pencerahan sempurna, berbeda dengan Sulapantaka. Saya pernah cerita ya. Sulapantaka itu yang melihat ada noda di dalam kain putih yang diberikan kepada dia. Benar nggak? Sesaat setelah melihat itu dia tercerahkan. Ya, tercerahkan. Dua-duanya tercerahkan. Newton tercerahkan, Archimedes tercerahkan. Newton tercerahkan dapat rumus. Ya, Archimedes tercerahkan dapat rumus. Berbeda dengan Sulapantaka. Tercerahkan, tapi dia mencapai pembebasan sempurna. Itu yang membedakan agama Buddha dengan sains. Dua-duanya membutuhkan pembuktian, ada kausalitas tetapi berbeda. Ya, sejajar sepadan tetapi tidak sama. Berjalannya berkesesuaian. Ya, sampai sini. Sehingga salah satu yang menjadi konsep di dalam agama Buddha bahwa agar manusia itu bisa hidupnya lama, maka manusia itu harus menghindari pembunuhan, taat pada moral dan melaksanakan kebajikan. Ya, sains itu bersifat duniawi, sedangkan spiritualitasnya tidak dibahas itu. Ya, sehingga dalam hal inilah terjadi perbedaan antara Buddhism dan sains. Dalam hal apa? Dalam hal metode yang digunakan maupun motif yang ingin dicapai. Paham ya sampai sini? Tidak dalam pertentangan, tapi tidak pernah berkonflik ria. Nah, yang ini yang perlu Bapak Ibu pikirkan baik-baik. Ya, ada 4 tadi yang harus dipegang baik-baik. Apa? 4 hal yang harus dipegang baik-baik tadi saya bilang. Apakah legal? Apakah etis? Apakah sesuai dengan agamanya? Apakah satu lagi secara saintifik dibenarkan atau tidak? Dapat dibuktikan atau tidak? Contoh, ya, bayi tabung ini membantu banyak pasangan yang tidak mempunyai anak. Tetapi Bapak Ibu, ya, ada terjadi begitu banyak masalah etis. Contohnya sewa rahim. Pernah dengar kan? Ya, sewa rahim. Ada orang, aku nggak bisa loh, istri saya sudah nggak punya rahim lagi. Ya, dia tidak punya rahim, tapi masih ada indung telurnya. Atau sesaat mau diambil rahimnya, sisa telurnya sudah dipanen, sudah disimpan, ya, oke. Suaminya masih punya spermanya, mereka masih bisa tetap berhubungan intim, tapi untuk terjadi anak sudah tidak bisa lagi, ya. Paham ya di sini ya? Sehingga mereka nanti melakukan sewa rahim kepada orang lain. Ya. Atau bagaimana kaitannya dengan donor sperma atau ovum? Pernah lihat di TV ya, ada laki-laki yang ternyata dia mempunyai anak ratusan. Ya, karena dia menggunakan sperma dia, seorang dokter, dia menggunakan sperma dia untuk membuahi para klien dia. Ayo. Jadi anak biologisnya itu banyak sekali. Ya, dengan ibu yang berbeda-beda. Bagaimana implikasinya? Kemudian embrio beku, ya, produksi suku untuk produksi suku cadang jaringan organ ada. Ya, misalnya sudah tahu anaknya leukemia, dia sengaja gunting lagi. Embrio yang ada nanti digunakan untuk memperbaiki anaknya yang sudah kena leukemia tersebut. Atau ada bayi tabung kembar yang lahirnya berbeda 18 bulan. Yang tadi yang saya bilang, slide yang tadi yang begitu banyak itu, saya ingin menjelaskan. Pada dasarnya manusia itu
pada waktu terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, maka akan terjadi pembelahan. Ada morula, blastula, gastrula namanya. Nanti setelah gastrula itu akan terjadi di dalam morula itu nanti akan terjadi pembelahan sel. Sel kelamin jantan ketemu dengan sel kelamin betina, dia akan membelah 2, 4, 8, 16 sampai sel 32 sel. Setelah 32 sel tersebut baru dia diapain? Terjadi blastula, mengalami yang tadi. Tapi ada orang yang pernah melakukan pada saat tingkat 32 sel, masing-masing sel itu dipotong. Sehingga dia bukan mendapat satu kumpulan sel, tetapi dia mendapat 32 sel. Ya, sehingga ke-32 sel tersebut kalau ditanamkan di dalam rahim seseorang terjadi perbedaan setahun, maka saya jamin Bapak Ibu ke depannya nggak perlu lagi pakai foto. Jadi Mary punya anak waktu umur 1 tahun dicepret, waktu dia ulang tahun yang kedua dicepret, waktu ulang tahun yang ketiga dicepret. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena yang pertama ditanam dulu. Sudah lahir, tanam yang berikutnya lahir. Yang satu sudah umur 1 tahun, yang ini masih dikandung, dia 2 tahun, yang ini jadi 1 tahun, tanam lagi. Sehingga pada waktu umur 32 tahun, seseorang itu bisa melihat perkembangan dianya sendiri dari umur 31, 30, sampai baby. Jadi dia tidak perlu lihat foto. Dia cukup melihat langsung. Oh, waktu saya umur 1 tahun tuh begini toh bentuknya. Nah itu implikasinya. Atau ini ada bayi tabung kembar, ya kembar. Kembarnya kembar identik. Yang satu ditanam dulu, dilahirkan dulu, kemudian 1,5 tahun kemudian baru lahir yang kedua. Identik. Nah, kalau umurnya sudah tua ya mungkin badannya nanti sama atau apa. Tapi kalau dia masih kecil kan lucu ya. Yang satu 5 tahun, yang satu umur 4 tahun gitu. 3,5 tahun kan sudah perbedaan ya. Kalau sudah tua itu, usia itu berbeda itu tidak akan banyak ya. Yang mukanya boros sama mukanya super boros itu nggak akan beda banyak ya. Atau ada nenek yang mengandung 3 janin cucunya. Sekarang saya balik bertanya, secara legal ini dipanggil nenek atau dipanggil ama? Dipanggil ama atau dipanggil mama? Yang mana? Yang mana? Yang ada yang bisa jawab saya nggak? Neneknya, anaknya tidak punya rahim, ya, tidak bisa melahirkan lagi. Kemudian, kan mama kan masih produktif, masih masa reproduksi. Anda harus masa reproduksi kok. Untuk mengandung itu hanya dibutuhkan rahim, ya. Ditanamlah di dalam rahimnya 3, ya. Padahal itu sperma dan ovum dari menantu dan anaknya ditanam di rahim dia. Kalau lahir, saya balik bertanya nih, saya akan tanya nih, itu dipanggilnya anak atau cucu? Terus yang dilahirkan itu manggil dia itu mama atau nenek, yang mana? Mama, Dok. Jadi tidak bertentangan, tapi masalah etis, masalah legal itu akan muncul, paham? Kita tidak bertentangan, tidak, tapi dalam agama Buddha harus memikirkan ini semua. Masalah ini teh harus dipikirkan. Paham ya? Ya, cuman itu aja sih yang saya mau buka pikiran teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Daripada kalian dengerin statistik saya terus. Semester depan kalian dapat tugas tuh dari kuliah ini. Harus hati-hati kalian. Saya nggak tahu ayat kita cari ini masih ngajar atau enggak. Diganti, Dok, sama Bante Diti. Nggak ngajar lagi Putri. Tita Ayah nggak ngajar lagi. Sudah enggak, Dok. Diganti sama Bante Diti. Oh alah. Ya kalau dulu masih sama Ayah ada mata kuliah Ayah itu 2 atau 3 kali pertemuan itu nanti saya yang masuk. Ya salah satunya membicarakan tentang kesehatan. Kesehatan dikaitkan dengan agama Buddha. Nanti Pak Po masuk untuk bahas apanya,
Pak Adi itu masuk untuk ngebahas tentang neuroscience-nya dengan ininya ya, hipnotisnya, dikaitkan dengan Buddhism, dengan meditasi dan lain sebagainya. Nanti ada kalanya saya diminta untuk menjelaskan pengaruh meditasi terhadap kesehatan. Ya, tuh. Nah, itu lebih menarik sebenarnya. Kajian-kajian tersebut lebih menarik dibandingkan dengan statistika. Ya, jadi kalau menurut hemat saya apa saja bisa dijadikan penelitian kok. Ya, yang penting Bapak Ibu menemukan gap antara apa? Kenyataan sama teori yang ada. Dah, saya cukupkan. Silakan bertanya. Gak ada yang mau bertanya? Ya udah, saya selesai. Dokter mau tanya. Kalau Iya, boleh. iya, kalau kasus-kasus yang tadi dokter jelaskan seperti donor sperma segala macam, itu kalau secara kedokteran memang legal atau tergantung regulasi dari pemerintah, dokter? Legal. Contoh aborsi aja legal. Indonesia tidak melarang dilakukan aborsi. Secara hukum sah. Secara hukum sah. Ya, contoh ada orang yang hamil karena diperkosa. Terus mau digimanain? Atau anaknya sudah ketahuan ya cacat. Ya. Apakah boleh dilakukan aborsi atau tidak? Kalau di Indonesia aborsi itu bisa dilakukan atas indikasi terapeutik. Artinya apa? Ada ibunya, maka boleh dilakukan terminasi kehamilan. Ya. Lantas bagaimana? Oh, ada konsep. Ya, kalau agama Buddha itu sesaat setelah terjadi pembuahan, maka kita meyakini bahwa kesadaran itu sudah ada. Kehidupan itu sudah dimulai. Sehingga kalau saya jadi dokter objek, ada pasien saya yang datang, minta saya untuk menggugurkan, saya akan tolak. Karena sesuai dengan agama saya sudah tidak diizinkan. Tetapi berbeda pandangannya dengan teman-teman kita yang dari kepercayaan yang lain. Ada yang menganggap bahwa 40 hari itu baru terjadi kehidupan. Sehingga sebelum 40 hari, maka dia masih boleh melakukan aborsi. Karena dia menganggap itu belum ada kehidupan. Ya, kan balik lagi kan ke religius kita. Match enggak dengan religius kita. Secara etis sudah terpenuhi. Secara hukum sudah terpenuhi. Tapi secara ini saya stop sebentar ya. Ya, saya teruskannya karena pasiennya barusan keluar. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Jadi itu 4 prinsip itu harus dipegang teguh. Ya, harus dipegang teguh. Jadi kalau Bapak, ya kan saya tidak tahu backgroundnya, ada yang jadi guru, ya ada yang jadi pemukanya, ya ada yang nanti berhubungan dengan banyak. Tentu pertanyaan ingat baik-baik pesan secara saintifik apatis sudah terpenuhi, boleh atau tidak? Yang terakhir itu apakah match dengan religius yang saat ini kita anut atau tidak? Sudah. Jadi kalau ada pertanyaan apapun segera kaitkan itu. Hukum sudah oke. Ya, mau apa lagi? Tapi apakah itu sesuai dengan ajaran saya? Nah, sesuai dengan ajaran saya ya kita kemukakan. Secara hukum, secara saintifik, secara ini oke. Tidak ada pertentangan. Oke?
tapi bertentangan dengan keyakinan saya karena sudah misalnya kayak tadi aborsi dengan sangat cepat saya akan jawab ya, secara ini boleh, secara itu boleh, secara ini, tapi karena saya agama Buddha saya tidak bisa, mohon maaf sekali. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari mencari yang lain ya untuk memenuhi harapan Bapak Ibu. Lah dokter gimana ini, anak saya dihamilin orang, lah saya kan nggak bisa apa-apa ya, benar nggak? Toh yang menghamili bukan saya. Ya, tuh Pak Dedi udah ketawa. Ya, sebenarnya kajian-kajian begini menarik. Kalau dibawa untuk diskusi itu, seru. Bisa ngalur ngidur ngobrolnya. Oke, Nggak dokter, apa-apa. berarti izin lagi, berarti kalau begitu setiap individu, setiap orang, setiap profesional memiliki prinsip yang tidak harus sama ya, dokter ya? Iya, tidak harus sama, tapi ada nilai-nilai universal yang pasti sama. Ya, ya toh, kalau dipukul ya sakit, itu nilai-nilai universal. Ya, kena api mesti panas, itu nilai-nilai universal. Oke? Nah, nilai-nilai universal tersebutlah yang harus kita hargai. Ya, Nah, lalu suatu itu dianggap atau tidak karena perbedaan prinsip ini, dokter ya? betul. Buat kamu benar belum tentu buat saya benar. Buat kamu, selalu kan jangan pakai sendal orang untuk diri kita. Jangan pakai kacamata orang pakai kacamata kita untuk orang lain. Nggak akan match. Tapi kita boleh kemukakan, saya nggak seneng loh sama Mary. Mary teh bawel sekali. Ya, misalnya gitu toh. Ya, boleh kan? Tapi belum tentu buat Pak Dedi nggak ada masalah dengan kebawelannya Mary. Betul nggak, Pak Dedi? Gitu toh. Belum tentu, tapi Mary harus tahu saya tidak suka atau saya itu terganggu dengan kebawelan Mary misalkan. Tapi Mary kan jadi bisa mengambil satu sikap ya. Saya harus mengurangi kebawelan saya atau saya tetap harus jadi bawel terus. Ya enggak apa-apa, itu pilihan hidup Mary. Dengan timbang sana, timbang sini. Tidak perlu untuk menjadi orang lain. Tidak perlu hidup untuk menyenangi semua orang. Tidak akan terpenuhi. Di setiap cerita itu pasti ada dua sisi. Jadi tidak usah sok bijaksana. Ya, kalau mau bijaksana harus bijak sini juga. Setuju? Ya, jangan bijaksana saja. Harus bijak sini juga. Sehingga hindarilah konflik dengan cara melakukan identifikasi, verifikasi ya secara dua arah. Oke. Titip itu saja. Udah? Mau nanya lagi nggak? Nge-like lagi kalian nih. Tanya dokter. Tanya. Sebenarnya masih mau nanya sih, dokter. Boleh nanya aja, nggak apa-apa. Izin Ya. tanya dokter. Ya, nggih. Ya, aku tanya dulu karena berkesinambungan ini, dokter. Karena saya tergelitik dengan Ya. yang tadi saya tanya-tanyakan itu. Berarti antara satu dokter dengan dokter lain bisa memiliki prinsip yang berbeda karena salah satu spiritualitas itu ya, religiusnya. Kalau begitu, apakah nanti jadi masalah untuk di kode etik kedokterannya misalnya, dokter? Tidak ada masalah. Karena kita punya sumpah kedokteran dan kita punya kode etik kedokteran. Yang mana itu harus dipahami. Ya. Tidak akan ada konflik. Konfliknya itu cuman yang satu, misalnya soal contoh yang paling ekstrim tadi aborsi. Ya, yang satu mungkin pakai agama dia masih boleh. Tapi kita kan masih ada koridornya. Koridor yang lain. Ya, secara religius, oh boleh saya. Mau sini ya nggak boleh. Tapi kita masih ada koridor, 3 koridor lagi yang lain. Benar nggak? Secara hukum,
Memungkinkan nggak? Enggak. Kalau dia tidak ada indikasi terapeutik, mau kamu ngomong begitu juga kagak bisa. Kena hukum. Paham, Mary? Ya, di situ. Jadi ada koridornya tetap. Gitu. Makanya saya sering ngomong bahwa antara agama dengan sains itu jangan pernah dicampur adukan. Karena sainsnya itu berbeda. Taste-nya itu berbeda. Gitu loh. Oke, jadi kalau kita lagi bicara kode etik kedokteran, ya sudah kode etik kedokteran. Jangan bawa agama Budanya. Ya, ngotot nanti. Menurut aku agama Buddha nggak kayak gitu loh. Gitu loh. Untuk apa? Kamu kan hidup di negara Pancasila. Ya, kalau mau agama Buddha ya hidup aja di negara yang beragama Buddha gitu loh. Gitu, ekstrimnya loh ya. Oke. Tadi siapa yang mau tanya Pak Tripitoyo atau Ya, Ayah Vita? saya Oh, dokter izin bertanya dokter. ya, Baik terkait yang dokter jelaskan tadi mengenai anak yang lahir gitu ya dok. Nah, menurut pandangan medis itu kenapa ya dok kok anak yang sudah lahir itu kan maaf kata terlahir cacat dan lain sebagainya, setelah itu besar mereka juga ada yang kayak suka dengan sesama jenis gitu, dan sampai sekarang itu kan menjadi sebuah problematika antara suka dengan lawan jenis itu, bahkan di negara Buddhis pun itu diperbolehkan gitu dok. Nah, menurut pandangan dokter bagaimana dokter? Terima kasih. Loh, orang berbeda berbeda perspektif, berbeda orientasi, boleh toh? Boleh. Kan saya sudah bilang, tidak perlu kita menyamakan pandangan kita. Bapak Ibu di sini pakai baju bagus itu menganggap bahwa itulah moral dan prinsip yang paling benar. Coba Bapak Ibu ke Irian Jaya, pakai koteka. Bapak Ibu juga akan pakai koteka. Ya, kalau masuk ke pedalamannya pakai koteka. Karena dianggap yang paling sopan itu seperti itu. Benar nggak? Benar nggak? Buat Bapak Ibu, yang benar itu eh, laki perempuan. Buat mereka, Bapak Ibu yang aneh. Paham ya? Sehingga yang tadi tidak perlu mencampur adukan dengan kita punya pandangan dengan pandangan mereka. Prinsip-prinsip universal yang harus kita hargai. Ya, negara-negara yang memperbolehkan itu adalah negara-negara yang menganggap nilai universal itu adalah sesungguhnya yang harus dianut. Tapi kalau secara dalam agama Buddha, nih, Bante, Ayah sama Neri, monggo dijawab. Boleh atau enggak? Kalau Prof. Toto itu tegas menjawab, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu kalau ditanya sama saya soal pandangan secara religius saya, itu jawaban saya. Tapi karena saya dokter, saya nggak boleh sembrono. Ya, di situ saya harus menghargai. Tidak mungkin toh kita melarang, tidak boleh. Nanti kalau dia sampai jadi bunuh diri, pripun? Ya, nggak boleh toh yang gitu. Apalagi dokter harus sangat hati-hati. Itu Pak Tripitoyo menurut saya. Baik, Oke, terima kasih. Ibu Vita. Mak jadi kok manggil Ibu Vita sih saya. Izin bertanya dokter. Yo, silakan ya, kalau kalau lagi kuliah kita manggil Bapak Ibu aja ya. Heeh. Oke, Jadi di tempat apalagi saya tuh sering kali ada orang hamil dokter. Itu sudah 8 bulan, 9 bulan gitu. Tiba-tiba hilang. ada orang hamil. Hamil 8 bulan, 9 bulan. Tiba-tiba Apanya hilang? udah janinnya hilang gitu dokter. Nah itu secara medis itu wajar nggak Kok sih janinnya dokter? bisa hilang? Nah itu loh, dokter. Pagi-pagi udah nggak dalam bentukan hamil gitu loh dokter. Itu sering terjadi beberapa kali di Sudah desa tiba-tiba saya. kempes.
Iya, dokter. Nah, itu secara medis itu wajar apa tidak ya, dokter? Jangan, sudah dilahirkan. Tidak, dokter. Penjelasannya Belum. satu, mungkin sudah dilahirkan tanpa ada yang mengetahuinya. Ya, kalau ujuk-ujuk besar tiba-tiba jadi kempes kecil ya tidak mungkin. Ya, tapi bisa juga disebabkan karena banyak hal. Salah satu hal yang bisa terjadi itu kehamilan palsu juga bisa. Loh, yang gitu-gitu. Oleh karena itu kehamilannya itu harus dicek apakah betul janin atau bukan, gitu loh. Ya, jadi makanya waktu di dalam kehamilan itu harus dilakukan pemeriksaan minimal 1 kali dalam tanda kurung USG. Ya, harus diperiksakan itu, harus dipantau. Itu. Kalau dia betul-betul betul iya 8 bulan tiba-tiba tidak ada, tuh mujizat itu. Ya, saya punya dulu waktu saya ini ya eh, eh, lagi praktek di kepolisian waktu itu saya ya kebetulan saya lagi di eh, bagian obgyn atau kandungan. Kan dokter umum kan boleh melahirkan membantu persalinan secara normal itu boleh. Bidan boleh, masa dokter nggak boleh? Jangan dibalik-balik loh ya. Oke, jangan dibalik-balik. Bidan boleh membantu persalinan, berarti dokter umum itu lebih boleh membantu persalinan secara normal. Ya, tanpa penyulit. Tanpa penyulit itu misalnya sungsang, misalnya letaknya itu ke lilit tali pusar gitu loh ya. Oke. Nah, waktu itu saya lagi di bagian kandungan dengan supervisor saya, dokter Obgyn, ya tiba-tiba ada dari umum anak umur 15 tahun ya tidak mens. Kemudian waktu dites pack itu positif. Karena bukan wewenang mereka lagi, mereka mengkonsulkan itu kepada poli kandungan. Waktu itu saya yang menerimanya. Dokter ini gimana? Kita USG aja ya dok, saya bilang ke dokter konsulen kita. Oh ya, silakan aja dok dilakukan USG. Pas dilakukan USG ada maknya. No, waktu di USG itu usia kandungan itu sudah 5 apa 6 bulan kalau saya tidak salah. Memang perutnya kecil, nggak kelihatan karena anaknya sendiri agak gemuk gitu loh ya, sehingga nggak kelihatan. Terus waktu ditunjukkan kepada ibunya, kebetulan ibunya itu istri polisi ya. Ini loh Bu, loh ini apa? Lah ini Bu, lihat ini ada yang bergerak-gerak. Loh ini apa? Lah ini jantung Bu, jantung yang sedang berdetak. Loh, maksudnya apa ini dok? Ya, maksudnya anak ibu itu tidak menstruasi itu karena sedang mengandung. Maknya marah, maknya marah sekali. Nanya sama anaknya, kamu sama siapa? Katanya gitu-gitu. Dijawab sama anaknya, enggak sama siapa-siapa. Emang kamu keturunan Tuhan Yesus? Katanya. Emang kamu Bunda Maria? Katanya kebetulan dia Kristen ya. Emang kamu Bunda Maria yang bisa punya anak tanpa ada bapaknya katanya gitu. Wah, habis ngomong itu pingsan, yang repot kita. Mau ngurusin yang mana nih? Ngurusin yang pingsan atau ngurusin anaknya gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tadi siapa yang nanya? Kalian kalau tanya saya yang begini-gini asik ceritanya. Saya bisa ceritain banyak sekali kasusnya. Yang akan bikin kalian itu terkesima ya. Umur 15 tahun. Yang menurut pengakuan ibunya pergi pulang ke sekolah. Tidak ada apa-apanya. Hati-hati ya, jangan pikir lurus, belok dianya. Ya, Bapak Ibu juga harus cermati anak didik Bapak. Ya, gunakanlah kepekaan Bapak Ibu. Ya, bahkan saya bisa menemukan anak-anak yang bermasalah dengan hanya melihat sekali lewat. Ya, kalau sudah ketemu atau hati nurani Bapak Ibu tergelitik, itu tergelitik loh ya.
usahakan untuk menjawab ketergelitikan tersebut. Ya, misalnya, lihat siapa Liaulen ya, kan seumuran sama saya. Lihat sama Neri Liaulen, kenapa ya? Senyum aja, sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit senyum. Ada apa ya? Ada apa ya? Nanya dong. Jangan tergelitik terus nggak nanya gitu loh. Pasti di kepala Bapak Ibu, nih nanya, ketawa terus, cengah-cengih terus, jangan-jangan ada apa gitu ya. Ada loh yang seperti itu. Udah berani nanya. Kalau saya mah enggak, saya akan nanya. Sama Neri kenapa cengar-cengir terus? Ya mana tahu dia lagi baca chat yang super lucu. Benar nggak? Benar toh yang gitu-gitu? Ya, itu sih itu intermezzo karena udah lama nggak kelihatan mukanya sama Neri di Aurel. Ya, oke. Ada lagi? Si Fani anteng aja. Si Jesslyn hari ini anteng aja. Nggak Iya, ada yang mau bertanya. Dok, saya mau bertanya seputar tentang Boleh. kesehatan. Jadi, misalnya ada seseorang yang sakit pinggang nih, Dok. Eh, Mm-mm. sudah ke dokter spine. Dokternya bilang dia kena kosidinia. Terus ke chiropractic katanya sarafnya kaku. Kemudian udah ke sinsei katanya uratnya kaku. Ke dokter saraf katanya sarafnya hanya menekan tipis, ini nggak begitu bermasalah, hanya salah diduduk saja. Nah, kita sebagai pasien juga bingung, Dok. Ke dokter A bilangnya sakit A, ke dokter B sakitnya sakit B gitu. Jadi beda-beda. Dan setiap kita konsul hanya dikasih obat seperti painkiller aja. Jadi setiap habis obat painkillernya sakit lagi, Dok. Jadi kalau menurut dokter ada nggak masukan gitu untuk yang orang sakit pinggang ini? Ada. Silakan berkunjung ke tempat praktek saya. Saya jamin saya akan memberikan jawaban yang paling puas. Ya, seseorang itu memberikan jawaban atas pertanyaan kita itu sesuai dengan background ilmu yang sudah dia pelajari. Itu. Jadi kalau dia dokter saraf tentu saja dia hanya sarafnya. Sehingga jawabannya itu tidak komprehensif dan tidak terintegrasi. Ya, oleh karena itu seperti saya ya, saya belajar ilmu kedokteran Cina, saya juga belajar dengan ilmu kedokteran Barat. Salah satunya itu Jesslyn untuk mengatasi jomplangnya. Ya, kadang ada yang bisa dijelasin secara kedokteran Barat, ada yang bisa dijelasin secara kedokteran Timur. Semuanya punya limitasi. Ya, hanya orang-orang yang pikirannya sempit dan picik yang tidak mau menerima ilmu orang lain. Contoh, kalau pergi ke dokter, dokter saya sakitnya ini saudara saya, ya amit-amit ayah, ada samuan dari teman saya yang kena CA bla 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 dianterin. Kamu obatnya apa? Oh saya cuma minum herbal, dokter gini 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 gini. Salah, kamu nggak boleh minum herbal. Itu juga sudah salah. Bagaimana kita bisa ngomong herbal itu salah dan tidak berkhasiat, padahal kita tidak mempelajarinya. Paham? Dan kita itu kadang-kadang seperti itu, memberikan jawaban berdasarkan apa yang kita tahu. Yang kita tidak tahu kita anggap salah. Salah itu. Harusnya kita tidak menjawab segala sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pelajari, maka kemungkinan terbesar adalah di sini. Kenapa? Dibuktikan dengan hasil ronsennya, dibuktikan dengan gejala yang timbul, dibuktikan dengan kriteria penegakan diagnosisnya seperti ini. Gitu loh, Jesslyn. Sehingga pasien itu akan lebih bisa menerima itu semua. Oleh karena itu, kalau ada dokter yang minta lakukan pemeriksaan ini, dokternya mata duitan, pasti kerjasama sama lab. Tidak juga. Tidak juga. Memang pemeriksaan fisik dan anamnesa atau menggali histori dari pasien itu kita sudah bisa menegakkan diagnosa itu sekitar 70 sampai 90%. Masih tersisa 10% untuk penegakan diagnosisnya secara sempurna. Itu. Datang ke saya, Jesslyn, ya. Nanti coba kita obatin, mana tahu ada kesembuhan. Ya, cobain. Oke, Tinggalnya baik, Dok. Jakarta kan? Saya, Dok, sebenarnya itu orangnya saya, Dok. Oh, ya ayo ke saya. Di, Jakarta. Tinggalnya Jakarta kan? iya, betul. Ya, keluhan kamu apa kalau begitu?
Kalau keluhan saya itu mungkin karena kebanyakan duduk kan di tulang ekor saya sakit. Terus di bagian, Tulang ekornya sakit. iya. Kemudian Kalau di di ronsen L berapa yang sudah kena? lumbar 4 sama 5-nya. Cuma L4 sama L5. Kalau L4, L5 itu kalau terjadi gangguan di situ biasanya tidak bisa melakukan dorsofleksi. Bisa enggak kakinya, ujung telapak punggung kakinya itu ditarik ke atas? Sakit apa enggak? kalau itu sakit, Dok. Sakit. Nah, kalau sakit itu biasanya memang kenanya di L4 sampai L5. Ya, dan itu nanti bisa dilakukan MRI. Ya, MRI-nya sudah ada. Sudah ada, Dok. Apa ceritanya di MRI-nya? Waduh, suratnya lupa Nggak lagi. apa-apa, nanti boleh WA secara japri, nggak masalah. Yang jelas dari MRI itu kalau ada keterangannya apa, apakah ada penjalaran, apakah ada kesemutan yang menjalar dari pinggang, pantat sampai ke betis, bahkan sampai ke ujung jari kaki, jempol dan lain sebagainya. Kalau saya untuk terakhir sih di belakang leher ya. Jadi di belakang leher terasa nyeri, kemudian tangan saya tiba-tiba bisa tremor, Dok. Loh, itu atas sama bawah beda. Iya. Sarafnya berbeda. Kalau di atas itu servikal, kalau di bawah itu torakal sama rumbal itu juga akan berbeda. Manifestasinya akan berbeda. Kalau sampai di leher, itu biasanya manifestasinya itu akan di tangan. Ya, tangan itu bisa kesemutan, bisa nggak bisa ngangkat, nanti nggak bisa nekuk. Nanti kita lihat cek berapa yang kena. Nanti kita bisa tahu dari gejala yang dibicarakan. Ya. Nah, itulah salah satu kegunaan saya punya gelar pakar anatomi konsultan. Ya, karena saya paham semua anatomi. Jadi kalau seorang dokter itu harus bicara itu harus tahu anatominya. Itu. Gak apa-apa, kita bisa coba akupunktur nanti ya, akupunktur, bisa chiropractic ya, tapi hati-hati ya, ketemu yang tidak baik, ketemu yang tidak pro, aduh, nyengsolnya bukannya makin baik, tapi nyengsolnya banyak. Saya pernah harus mengoreksi ya, kalau di kedokteran itu namanya mengoreksi dan mereposisi akibat orang yang salah nusuk, salah mereposisi itu. Tapi nggak apa-apa, saya happy, saya senang. Kenapa? Karena dengan bisa membuat orang lain tuh happy, itu suatu apa ya, kebahagiaan buat saya sendiri. Contoh yang tadi pasien tadi itu eh, sebenarnya guru anak saya yang mengantarkan anak saya pergi ke Jepang, pergi ke Itali, yang menang gitu ya. Nah, dia punya banyak keluhan, kita terapi. Kalau terapi akupunktur itu bukan simsalabim. Simsalabim abakadabra, langsung sembuh. Enggak, dia butuh waktu yang lama. Tapi kalau dia jagoan, wah, satu kali juga langsung sembuh. Ya, gitu. Datanglah, datang. Ya, kalian anak murid saya, datanglah. Saya pasti akan berikan yang terbaik buat kalian. Yang ada gejala aja, yang tidak ada gejala ya ketemunya nanti di mall aja. Dokter, saya lagi di Bandung. Ketemuan yuk, mangga. Ketemu di PPJ boleh. Ya, kalau sama Neri kepengen ke Bandung boleh, tinggal info. Nanti saya siapkan tempat. Kalau nggak kepengen di Kuti, di Wihara, saya siapkan tempat. Ya, gitu. Tinggal kontak-kontak aja. Dokter, saya lagi di sini, lagi di Bandung. Dokter lagi di Bandung nggak? Kalau waktunya cocok, klop, kita ketemu. Atau saya bisa prepare yang lebih baik untuk ya suhu-suhu semua ya. Suhu di Orient misalnya ya. Tinggal kasih tahu aja kalau pas sudah ke Bandung. Saya sudah di sini loh, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Mm-mm. Maaf, Dok, waktu di PJ saya hampir tidak mengenali dokter. Ya karena gendutnya ya atau karena gantengnya. Saya taunya dari sama Neri Mita, katanya itu dokter Kikyong yang mana, saya bilang. Saya nggak tandai. Tapi sudah ditandain. Waktu pindah patah itu, dokter. Iya, ditandainya pakai apa? Pakai gendutnya. Saya nggak mengenali dokter. Saya dari jauh sudah mengenali kira-kira yang
kuliah sama saya ini siapa aja ya yang mengenalin saya. Ya salah saya juga sih nggak pernah on cam ya. Berarti Dokter Kikyong pas Ah, pindah patah juga ya yang di pick ya? loh, kamu pikir saya nggak tahu kamu lagi di atas mobil tuh Aku nggak ngeliat. senyuman ke sana kemari. Loh, Oh, benar ya? Ngaku iya dosa benar. dia kan sekarang. Aduh, malu banget nih. Saya ngomong sama anak saya, itu yang lagi kasih pengumuman itu, lagi belajar sama papa. Oh, begitu Pak katanya. Iya. Jadi ada loh di TikTok saya masukin pas pindah patah loh, tapi nggak punya fotonya Jesslyn. Ya, saya nggak punya foto Jesslyn. Ada teh ayah siapa kemarin teh. Saya ada. Coba nanti lihat di TikTok saya ya. Cari Ya di sih. TikTok saya. Gampang kok. Cia Kikyong punya Cia itu tuh di TikTok saya nanti kalian bisa lihat. Kasih komen di situ. Ya, saya nggak malu dengan agama saya. Saya bangga dengan agama Buddha. Ya, saya nggak perlu bersembunyi dengan segala hal. Tidak. Ya, inilah saya, inilah agama saya. I'm proud dengan kepercayaan yang saya jalani saat ini. Saya ini belajar, saya sudah ngomong, saya belajar banyak agama, belajar Islam, Kristen, Katolik, belajar semua. Saya tuh suka belajar sampai sekarang aja suka belajar. Belajar masak, tahu nggak kalian itu? Saya itu dulu S2, S3 di Jepang itu, saya itu ngajar masak. Jesslyn, kamu tahu nggak? Nggak tahu kan? Tidak, Dok. Saya ngajar masak itu sampai masuk ke acara NHK. Nah, baru tahu kan kalian? NHK, TVRI-nya Jepang. Ngajar masak apa kalian tahu nggak saya? Saya bikin pisang aroma. Ya, di sana cuma ada pisang Cavendish. Cavendish-nya itu dibelah dua. Jadi potong-potong dulu jadi 3 bagian. Habis itu masing-masing bagian dibelah dua, putus. Habis itu setengah bagian itu saya belah. Belahnya itu nggak sampai putus. Kemudian saya masukin, diselipin dengan mozzarella. Kemudian saya wrap dengan rice paper. Ya, setelah dibungkus sama rice paper, saya taruh di fry pan, kemudian saya kasih mentega. Ya, enak kan? Weh, sampai dipuji sama semua orang. Ya, tambahin es krim lebih enak lagi. Makanya counter saya itu paling diminati sama orang asing dulu itu. Terus saya ngajar masak itu, satu kali saya ngajar masak itu saya masih ingat dulu di Jepang itu sekitar 70.000 yen, sekitar 7 juta, 8 juta. Satu kali ngajar masak. Masaknya masak apa tahu nggak teman-teman? Nasi kuning ayam goreng. Ya, gampil. Caranya gimana? Beli aja apa bumbu instan. Tuh diketawain sama Vita tuh saya. Beli aja bumbu instan. Apa yang ada nasi kuningnya? Apa wela yang ada gitu ya. Tapi sebaiknya dalam bentuk paste, jangan dalam bentuk bubuk gitu ya. Nanti di dalam situ kan kita sudah baca isinya apa? Lengkuas, isinya daun salam, isinya kunyit, bawang merah, bawang putih. Carilah itu gambar semua. Ini loh, saya mau masak nasi goreng bumbunya ini, ada bawang merah, shallot, garlic, so explain in English, a little bit, bla 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 bla. Setelah itu, ini saya sudah prepare ya di rumah, bumbu-bumbu ini saya sudah prepare. Ya jangan dikasih lihat yang instannya. Yang instannya itu sudah dibuka dulu, dipindahin ke tempat yang lain dulu. Ya, benar nggak? Sudah itu ayamnya sudah kita lumurin di rumah. Benar nggak? Nanti di sana tinggal digoreng aja. Nasi kuningnya kita tanak langsung 30 menit selesai kan? Benar nggak? Sambil kita tanak itu nasi, kemudian kita jelaskan menu yang kedua. Menu yang kedua 15 menit, goreng sudah berapa? Itu selesai, ini selesai. Benar nggak? Dalam waktu 1 jam, 1 jam setengah saya dapat uang 70.000 yen. Bapak Ibu tahu nggak waktu saya di Jepang itu saya mengajar bahasa Indonesia. Kalau saya tuh mengajar di perpustakaan Asia.
Di Jepang itu ada perpustakaan Asia. Perpustakaan Asia itu gede sekali. Isinya nanti ada tentang India, salah satunya Indonesia. Saya ngajar di situ. Satu kali ngajar itu 1 jam saya dibayar 1,5 juta. Saya ngajarnya sekitar 1,5 jam, 2 jam. Ngajarnya itu kelas advance. Mana pekerjaan yang paling enak? Kelas advance itu dilarang menggunakan bahasa Jepang. So orang Jepang itu have to explain in Indonesian. Kelas mana yang paling enak? Orang Indonesia suruh ngajar bahasa Indonesia, tidak perlu pakai bahasa Jepang. Itu. Jadi kalau masih harus ngajar bahasa Jepang pakai ngajar bahasa Indonesia pakai bahasa Jepang, itu masih ngajar yang basic. Ya. Saya tidak basic, saya ngajar yang advance. Ya, sekedar ini aja, sekedar intermezzo aja ya. Tapi suhu Raulian waktu itu barisannya di mana? Barisan sama Neri ya? Iya, di depan sama Neri Mita. Ada kok fotonya, coba. Saya ada fotonya, semuanya ada fotonya. Kayaknya di Zoom sama orang aslinya tuh agak beda gitu, dokter. Jadi saya nggak ngeh itu dokter. Iya, makanya saya kepengen tahu bedanya di mana, Putri. Bedanya di mana, Putri? Putri dari jauh udah mesem-mesem. Vita juga dari jauh udah mesem-mesem. Jauh. Bedanya di mana? Ada bedanya, dokter. Apa? Ya kemarin yang waktu di PJ itu saya ngeh ini anaknya dokter. Terus pas itu baru kelihatan sama dokter. Beda gitu yang di Zoom sama aslinya. Gak apa-apa, saya seneng kok. Cuman ya itulah. Demikianlah saya apa adanya. Ya. Tapi sama kok, bodornya sama. Bodor itu lucunya sama. Jahilnya sama. Saya itu jahil loh, jahil sekali orangnya. Sangat jahil. Salah satu kenapa istri saya itu kepengen sama saya itu karena saya jahil. Satu. Kedua, ngeyel. Saya itu suka perempuan yang suka berdebat. Istri saya itu selama 4 tahun tuh enggak pernah tahu kalau saya suka sama dia. Mau tiap hari kalau ketemu di wihara tuh ngeyel aja, berdua teh ngeyel. Kayak anjing ketemu kucing aja gitu. Nah, saya sampai pernah suatu kali, nama kamu siapa? Elis, kenalan. Elis. Oh, Elis ya, ELIS. Bukan, nama saya bukan begitu. Nama saya ALICE. Oh, itu bacanya bukan Elis, Alice itu bacanya. Ngeyel, marah dia pertama kali sama saya, marah. Ngawur katanya kamu, itu nama saya Alis bacanya. Ayo kita lakukan kecil-kecilan eksperimen. Saya ambil kertas, saya bagi-bagi itu kertas. Orang wihara yang datang saya todong. Coba tulisin kata Elis. Saya pastikan 80% sampai 90% akan nulisnya ELIS. Ya kan? Lantas mana Alice-nya? Kalau itu mah harusnya macanya Alice, saya bilang. Nah, itu salah satu Jesslyn, ngeyelnya saya. Harus dibuktikan, hipasiko yang seperti itu. Jadi diam istri saya. Apalagi ya, saya pernah ngerjain dia. Saya bilang, mama itu dari dulu kurang pinter sama saya. Loh, kenapa kamu bisa bilang saya kurang pinter dari kamu? Katanya. Iya, kurang pinternya 0,01, saya bilang gitu. Katakan itu yang 0,01 katanya. Iya, waktu S1 IPK kamu 3,86, saya 3,87, saya bilang. Ya kamu kurang pinter dong dari saya, 0,01, saya bilang. Marah lagi. Jengkel lagi. Nah itulah jengkelnya saya, bikin orang jengkel seperti itu, Vita. Tuh kan, kalau nggak cerita kalian nggak tahu kan. Saya cerita begini ini nanti kalian jadi biar lebih dekat ya, nggak perlu takut sama saya gitu loh ya, nggak ada apa-apa. Soal nilai saya udah janjikan dari awal, nilai mesti bagus, udah tenang aja.
Yang penting ngikuti kuliahnya. Ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, diakhirin 1933. Ada dokter. Ada, apa lagi? Karena setelah ini perkuliahan tidak ada ya Bante Diti, jadi rasanya masih bisa lanjut kalau dokter tidak keberatan. Oh, enggak apa-apa saya. Gimana kalian aja? Saya mau tanya nyambung dari Jesslyn, Mm-mm. tapi yang mau saya tanyakan, apakah bantalan tulang belakang itu tidak bisa diregenerasi secara sel? Dan kalau memang betul tidak bisa, kenapa dokter? Gini, bantalan sel itu akibat tears itu kadang-kadang rusak. Tears itu karena proses penuaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kadang-kadang kita tidak bisa melawan kodrat. Ya, tidak bisa. Nih, sel tubuh kita itu selalu membelah. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita belajar biologi molekuler, tiap sel kita itu punya ujung kromosom. Ujung kromosom kita itu panjang sekali. Kenapa ujung kromosom itu panjang? Karena dia harus melindungi sel tersebut supaya tidak terjadi perubahan. Tetapi sayangnya setiap kali melakukan pembelahan, ujung kromosom kita yang kita sebut telomer itu akan memendek. Ya, jadi kalau Jesslyn mukanya sering di apa? Ayo. Di scrub. Paham ya? Kan katanya scrub itu membuang kulit mati toh, biar nanti kelihatan cerah, ya. Begitu kan? Iya, Nah, betul. itu harus hati-hati. Kalau kita sudah buang kulit matinya, berarti kulit barunya itu harus tumbuh kan sel barunya. Ya, sel barunya tumbuh. Padahal itu bentuk perlindungan. Nah, untuk sel kulit itu pembelahannya itu kalau saya tidak salah lebih kurang sampai 100 atau 75 sampai 100 kali. Ada yang bilang sampai 150 kali seumur hidupnya. Gitu loh. Jadi, kalau sudah sampai mencapai titik itu, maka sel yang akan dihasilkan untuk menggantikan itu telomernya sudah pendek. Kalau sudah pendek, dia akan mempengaruhi gen-gen struktural dan fungsional yang ada di situ. Itu Mary. Dan mau tidak mau akan terjadi perubahan sifat dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang bisa menjadi kanker gitu. Jadi tidak bisa. Tapi kalau kita sakit pada tulang belakang seperti Jesslyn, ya kita bisa kendalikan misalnya dengan akupunktur, dengan melakukan olahraga di air, bukan renang loh ya, olahraga di air, segala macam. Itu tentu saja akan menyebabkan kekakuan pada otot itu menjadi lebih baik. Ya, kekakuan otot kalau jadi lebih baik, maka gesekan antar tulang belakang itu tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, maka akan memperpanjang atau longevity dari si bantalan tadi atau saraf yang sudah kejepit tadi, gitu loh. Itu idealnya. Kalau mau ngobatinya harus menggunakan teknik operasi. Mau tidak mau, suka tidak suka. Gitu loh. Oh, Itu jadi Mary. ya, jadi terapi itu bukan untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi untuk membantu gitu ya dokter ya, agar tidak terlalu sakit atau. Tuh. Jadi kalau bantalannya sudah aus, sudah rusak, mau tidak mau ya harus diganti bantalannya. Untungnya sekarang kan teknologi sudah ada untuk mengganti bantalan, baik tulang belakang atau misalnya tempurung lutut, ya itu kan sudah ada semua, artroplastik namanya kita sebut, ya. Oke. Ada lagi mau tanya-tanya apapun boleh kok, saya nggak keberatan. Dokter, izin ya. Iya Bu. Ini dokter, apa namanya masih berhubungan dengan bayi tabung tadi. Agak ini ya, saya ada kepikiran kalau di zaman sekarang itu orang tua yang melakukan bayi tabung itu, misalkan saya pengen punya anak perempuan, sehingga ketika sudah diteliti kromosomnya, oh ini perempuan, oh ini laki-laki. Nah, otomatis yang akan transfer itu kan yang perempuan dokter, sesuai dengan yang diinginkan. Terus
bagaimana dengan yang laki-laki ini, dokter? Apakah ketika dari sisi Buddhisnya kita hanya mengambil yang sesuai keinginan kita, misalnya perempuan, apakah itu termasuk melanggar etika secara Buddhis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah melihat suatu video, ada sepasang orang tua yang menginginkan atau menjalani bayi tabung. Kemudian setelah dicek ternyata ada kelainan di kromosomnya sehingga tidak melakukan transfer, tidak jadi melakukan transfer. Nah, apakah itu juga termasuk melanggar etika secara Buddhis kalau dipandang secara Buddhis? Karena terkadang kita tahu bahwa anak-anak terutama yang SMA itu kan kritis, hal-hal yang di luar pemikiran kita, kadang anak-anak itu bertanya. Itu dokter, bagaimana kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, dokter? Terima kasih. Baik. Saya jawab dulu dari yang nomor 2, karena yang nomor 1 saya lupa pertanyaannya apa. Tuh kan saya berterus terang ke orangnya. Jadi yang nomor 2 itu adalah kalau kita melakukan bayi tabung, kemudian waktu kita cek bagaimana orang itu bisa tahu kalau terjadi kerusakan kromosom. Dia bisa melakukan genotyping namanya. Kalau di genotyping itu nanti kelihatan ya, rusaknya itu nanti ketahuan. Tapi ekstrim sekali ya kalau sampai dia sudah tahu itu anak cacat, dia nggak masukin lagi, dia nggak lanjutin transfernya. Berarti kan secara tidak langsung seperti yang tadi kita, kalau secara agama Buddha, maka kita akan jawab bahwa itu sudah melanggar sila pertama. Sama saja seperti Bapak Ibu melakukan bayi tabung, saya kasih tahu ya, bayi tabung itu perempuannya tuh disuntik untuk dipanen si sel telurnya. Kalau laki-laki mah gampang sekali ejakulasi 2 juta, 3 juta ya diambil. Ya. Habis itu kan ya cuma ngambil sedikit. Setelah ngambil sedikit 1 kali ejakulasi sudah cukup untuk proses berikutnya. Kalau perempuan itu disuntik dulu, dipanen. Nanti sudah dapat panenannya, sel ovumnya nanti sama sel spermanya baru dicampur. Setelah dicampur itu beberapa dicampur, bukan 1, repot, bayarannya mahal kan? Teknologinya mahal. Jadi untuk nyampurin itu enggak satu-satu, dilakukan beberapa banyak gitu loh. Misalnya 10 ovum, 20 ovum. Oh, jadi ini. Yang ini jadi ini bagus ini. Nah, yang bagus itu misalnya dari 20 itu dipilih 5 yang bagus, 5 yang bagus dimasukkan ke uterus, ke rahim. Sisanya itu disimpan, dimasukkan ke dalam nitrogen cair, beku. Dari 5 ini yang jadi cuma 3 misalkan. Jadi dia kembar tidak identik 3. Oke? Sudah. Habis itu kebetulan yang hamil ini bukan orang muda lagi. Tak mungkin orang cari bayi tabung kalau dia masih muda. Ya, kalau masih muda kan masih bisa berkali-kali. Ya, Pak Dedi, mana sih Pak Dedi? Atau Pak Satya? Masih bisa berkali-kali. Yang muda. Biasanya yang sudah kepepet, umurnya sudah kepepet, benar nggak? Aduh capek, sudah dikasih 3 kembar anak 3, udahlah cukup. Sekarang saya balik bertanya, dari 20 dimasukkan 5, yang jadi 3, masih ada sisa berapa? Dari 20, yang dimasukin cuma 5, yang jadi cuma 3. Jadi yang masih ada sisa berapa? 15. Hah? 20 dimasukin 5, jadi Dari 20 ya. terjadi fertilisasi. Yang dipilih cuma 5 yang terbaik. Dari 5 yang terbaik itu yang jadi cuma 3. Sisanya masih ada berapa? Sisanya masih 15 kan yang belum diapa-apain, yang dibekukan. Ya. Habis itu dia sudah merasa anaknya sudah ini, terus dia harus bayar. Emang dikira murah bayaran untuk ngebekuin itu embrio itu? Mahal. Ya. Akhirnya ya sudahlah, sudah batas waktu sudah. Sekarang saya mau tanya, terjadi pembunuhan atau tidak? Ya. 3 yang dihidupin, 15 yang dibunuh. Silakan tanggung dosanya sendiri. Ya. Karena kan kita percaya bahwa Gandaba itu akan Gandaba kan ya, benar nggak?
Iya. suhu Liaonen. Gandaba kan? Benar nggak saya nih? Kalau misalnya seorang bisa terlahir itu dalam bentuk gandaba nih. Gandaba itu akan mencari ibu yang cocok, rahim yang cocok. Kan teori agama Buddha begitu kan? Gandaba itu sudah ada di 15 tadi. Nanti kalau itu tidak dipakai, ya mati. Berarti kita sudah melanggar sila pertama. Ya, itu. Ya, silakan dipikir-pikir. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Ini tadi juga sudah nyambung dengan pertanyaan yang Pertama sudah iya, jawab. iya, udah ikut ini juga dokter. Karena pertanyaan pertama tadi kan misalkan ada seseorang yang sudah punya anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian ketika melakukan proses bayi tabung itu kan otomatis kita tidak bisa memastikan bahwa ini perempuan semua. Pasti kemungkinan ada campuran antara laki dan perempuan. Tapi karena kita pengennya perempuan, akhirnya kan yang laki-laki ini dieliminasi. Berarti secara tidak langsung itu juga melanggar ya dokter ya. Ya, ada lagi? Dokter, kalau yang embrio yang dibekukan itu berarti kesadarannya dan lain sebagainya bagaimana dokter ya? Kan sudah ada sesuai dengan teori agama Buddha. Ya, tapi dibekukan kan berarti tidak bisa berkembang atau enggak, dia ditahan, perkembangannya ditahan. Dia tidak bisa melanjutkan pertumbuhannya karena kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kesadarannya harusnya sudah di sana ya dokter ya? Iya. Kan teori kita sesaat terjadi pembuahan, maka sesaat itu pula sudah terjadi kehidupan. Berarti sudah ada kesadaran di sana. Tapi kalau dalam keadaan beku, apakah seperti kalau sudah jadi manusia itu dalam keadaan koma? Kalau menurut saya iya, dia menunggu untuk waktu yang tepat, kondisi yang tepat untuk berkembang lebih lanjut. Bukan berarti dia tidak punya kesadaran. Itu loh maksud saya. Oh iya. Bentar ya, bentar ya. Serem juga ya ternyata. Bentar ya nak ya, aku udah dikasih kode untuk pindah ruangan. Karena pegawainya mau pulang, teman-teman. Saya kan hari ini Zoom-nya itu di tempat praktek. Ya, pegawai saya sudah harus beres-beres pulang. Biasanya saya Zoom itu karena tidak ada apanya, enggak, kamera saya nggak bisa ini. Saya biasanya Zoom-nya itu di kamar tidur saya. Itu kalau hari ini pakaian saya lengkap, bagus, dan saya masih praktek. Dan ini pegawainya udah mau pulang. Jadi nanya, Pak Dokter, mau saya lembur apa enggak? Ya janganlah, kasihan. Ya, dia sudah kerja seharian. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Kalau tertarik nanti boleh nanya apapun juga, boleh apapun juga. Ya, tapi minggu depan kita akan masuk ke materi yang sedikit lebih serius untuk statistiknya. Untuk bekal Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya pada waktu ujian. Ya, itu ya. Jangan lupa dicek TikToknya buat sama Neri, Ayah dan lain sebagainya untuk lihat kira-kira siapa yang di-shoot dan dimasukkan sama saya di TikTok. Kalau masih kurang puas, saya shoot semua, saya masukin semua di TikTok saya. Ya, mudah-mudahan mampir ke FYP kalian. Oh, saya dulu nggak tahu FYP itu apa, gara-gara anak saya jadi ngerti FYP itu apa. VT itu apa, jadi tahu. Ya, itu aja ya. Selamat malam ya. Selamat beristirahat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Saya akhirin ya. Terima kasih ya. Terima kasih dok. Terima kasih.